Langit malam di atas benua Douki tampak kelam, seakan ikut bersekongkol dengan keheningan yang menyelimuti sebuah lembah hitam yang sunyi. Di sanalah pintu masuk tersembunyi menuju Soul Hall berada, tempat di mana roh-roh terkurung dan jiwa-jiwa disiksa dalam keabadian. Xiao Yan berdiri di tebing tinggi, jubah hitamnya berkibar diterpa angin. Tatapannya dalam, berkilat penuh tekad. Di sampingnya, beberapa sekutu setia menunggu instruksinya. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Sekali kita masuk, tidak ada jalan kembali, ujar Xiao Yan, suaranya rendah tapi penuh wibawa. Seorang pria berambut panjang, salah satu sesepuh sekutu, menarik napas berat. Soul Hall bukan tempat untuk main-main, Xiao Yan. Bahkan banyak douzun jatuh dan tidak kembali dari sana. Xiao Yan tersenyum tipis. Karena itu aku tidak bisa gagal. Di sana ada orang yang menunggu untuk kuselamatkan. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah masuk. Gerbang gelap menyedot cahaya di sekitarnya, lalu menelan mereka semua. Begitu menjejakkan kaki di dalam, dunia berubah. Aroma anyir bercampur hawa mencekam menyergap. Dinding hitam berlumuran simbol-simbol aneh yang berdenyut seperti nadi makhluk hidup. Suara bisikan halus menusuk telinga, seakan ingin menggoyahkan hati siapapun yang mendengarnya. Jangan dengarkan suara itu, seru Xiao Yan. Ia mengedarkan Douki untuk melindungi jiwanya. Tak lama, dari balik kabut pekat, sosok pertama muncul. Penjaga roh, tubuhnya hanya rangka bercahaya dengan dua mata merah menyala. Ia melayang di udara, tangannya memegang tombak hitam yang mengeluarkan aura kematian. Penyerbu, suaranya berat, bergema seakan keluar dari perut bumi. Hanya jiwa-jiwa terkutuk yang boleh berjalan di sini. Xiao Yan maju, mata menyala dengan tekad membara. Kalau begitu, aku akan mengutukmu dulu. Pertarungan pecah. Tombak hitam menghantam lantai, menciptakan gelombang jiwa yang mampu merobek kesadaran. Xiao Yan berputar cepat, api hijau, Heavenly Flame, menyembur dari telapak tangannya, menangkis gelombang itu. Api berdesis saat bersentuhan dengan kekuatan jiwa, menciptakan letupan menyilaukan. Sekutu-sekutunya berusaha membantu, namun penjaga roh memusatkan fokus pada Xiao Yan, seakan tahu siapa yang menjadi ancaman utama. Serangan demi serangan bertukar. Tombak berputar cepat, sementara Xiao Yan menggabungkan pukulan Douki dengan api surgawi. Keringat mulai mengucur di pelipisnya. Setiap gerakan terasa seolah menguras energi jiwa, bukan hanya tubuh. Tiba-tiba, cahaya merah menyelimuti Xiao Yan. Ia terhenti sejenak, dan dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Ia berdiri di halaman rumah lamanya di Wutan City. Sosok kecil berdiri di hadapannya, dirinya sendiri di usia belasan, lemah, dihina karena kehilangan kekuatan Douki. Suara ejekan dari masa lalu menggema. Xiao Yan si sampah, tidak pantas menyandang nama klan. Xiao Yan terdiam. Tangan kecil itu menatapnya dengan mata penuh kebencian. Apakah kau yakin sudah berubah? Bukankah pada akhirnya kau masih sama, seorang pecundang? Sesaat hatinya goyah. Tapi kemudian ia menggenggam tinju nyarat, api hijau berkobar di tubuhnya. Ia melangkah maju, menatap lurus ke mata bayangan masa lalunya. Ya, aku pernah jatuh. Aku pernah dipermalukan. Tapi itu semua adalah bahan bakar untuk kubangkit. Dan hari ini, aku bukan lagi Xiao Yan yang dulu. Dengan teriakan penuh tekad, api surgawi melahap ilusi itu. Dunia bergetar, lalu kembali menjadi gua Soul Hall. Penjaga roh berteriak kesakitan, tubuhnya retak dan hancur berkeping-keping. Sekutu-sekutunya terengah.
Salah satunya yang terluka parah bersandar di dinding. Darah mengalir dari bibirnya. Pergilah, Xiao Yan. Jangan pedulikan aku. Selamatkan mereka. Xiao Yan menatapnya dengan getir, tapi akhirnya mengangguk. Aku janji, pengorbananmu tidak akan sia-sia. Di hadapan mereka, pintu hitam besar perlahan terbuka, mengungkap ruangan penuh aura jiwa yang bergetar liar. Tempat itu, penjara utama Soul Hall. Pintu hitam terbuka dengan suara berderit panjang, seakan ribuan jiwa yang terperangkap di baliknya meraung serentak. Dari dalam ruangan berhembus hawa pekat, berat, menekan dada hingga sulit bernapas. Xiao Yan melangkah masuk lebih dulu. Api hijau yang menyelimuti tubuhnya bergetar tipis, seolah merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Ruangan itu luas, seperti aula bawah tanah, dengan pilar-pilar hitam menjulang setinggi gunung kecil. Di tengahnya, sebuah kristal raksasa berwarna ungu gelap berdiri kokoh, dipenuhi bayangan wajah-wajah menderita yang menjerit tanpa suara. Itulah penjara jiwa, tempat ratusan orang ditahan hanya sebagai bahan percobaan. Sekutu Xiao Yan mendekat, terkejut dan marah. Binatang keji, mereka menjadikan manusia hidup sebagai bahan bakar roh. Sebelum mereka bisa mendekati kristal, getaran besar mengguncang lantai. Dari atas pilar, kabut ungu berkumpul menjadi sosok tinggi berbalut jubah. Wajahnya samar, hanya sepasang mata putih menyala seperti api dingin. Berani-beraninya, menyusup ke sarang jiwa. Suaranya berat, seperti ribuan roh bersuara bersamaan. Kalian mencari kematian. Xiao Yan menajamkan tatapan. Kalau aku harus menghadapi kematian untuk menyelamatkan mereka, maka aku akan menerimanya. Seketika, penjaga inti itu turun, menancapkan tongkat hitam panjang ke tanah. Gelombang jiwa meledak, membuat sekutu Xiao Yan terhuyung. Beberapa bahkan langsung berlutut, wajah pucat, darah menetes dari telinga mereka. Xiao Yan menggeram, menguatkan douqi di tubuhnya. Api surgawi menyelimuti tangan kanannya, lalu ia melesat, menebas gelombang jiwa itu dengan serangan api hijau. Benturan terjadi. Gelombang hitam dan api hijau bertabrakan di udara, menimbulkan dentuman dahsyat. Udara bergetar, lantai retak. Pertarungan berlangsung sengit. Setiap kali tongkat hitam itu menghantam, ruang sekitar bergetar seperti hendak runtuh. Xiao Yan berulang kali terdesak, bibirnya pecah, darah segar mengalir. Energi jiwanya terlalu kuat, gumamnya terengah. Saat itulah suara dalam hati muncul. Suara gurunya, Yao Lao. Xiao Yan, kau tidak bisa bertarung dengan kekuatan fisik saja. Kau harus menggunakan api lotus yang baru kau temukan. Xiao Yan terdiam sejenak. Api lotus? Ingatan tentang fragmen kecil Purifying Demonic Lotus Flame muncul di pikirannya. Tapi ia tahu risikonya besar. Api itu tidak stabil, bisa menggerogoti jiwanya sendiri. Penjaga inti kembali menyerang. Gelombang jiwa meluncur seperti badai, siap merobek kesadaran Xiao Yan. Dengan tekad bulat, Xiao Yan menggenggam tangannya. Api hijau di telapaknya berubah, bercampur dengan percikan putih keunguan. Suara api meraung, auranya murni dan suci, seakan mampu membersihkan kegelapan. Apapun risikonya, aku harus mencobanya, teriaknya. Ia menghempaskan api lotus itu ke arah penjaga inti. Api itu meledak, tidak dengan ledakan destruktif, melainkan cahaya yang menyilaukan. Gelombang purifikasi menyapu seluruh ruangan, memaksa bayangan jiwa menjerit ketakutan. Penjaga inti meraung, tubuhnya retak seperti kaca, lalu pecah berkeping-keping. Namun, Xiao Yan ikut terdorong ke belakang, terjatuh,
wajahnya pucat pasi. Api lotus itu memang berhasil, tapi juga menghisap sebagian besar kekuatan jiwanya. Yao Lao muncul dalam bentuk bayangan samar, menahan tubuh muridnya agar tidak jatuh lebih dalam. Kau gegabah, tapi keberanianmu menyelamatkan semua orang di sini. Xiao Yan tersenyum tipis meski darah mengalir dari bibirnya. Aku masih hidup. Itu sudah cukup. Kristal penjara bergetar, mulai terbuka perlahan, memperlihatkan bayangan sekutu-sekutu yang tertahan di dalamnya. Tapi sebelum mereka benar-benar terbebas, aura baru, lebih besar, lebih menakutkan, terasa datang dari luar. Aula Soul Hall berguncang setelah penjaga inti hancur. Dari balik kristal penjara, Xiao Yan menemukan sebuah gulungan kuno berlapis rantai jiwa. Dengan api surgawi bercampur fragmen lotus, ia berhasil melepaskannya. Begitu gulungan itu terbuka, cahaya peta memancar, memperlihatkan padang pasir luas dengan simbol lotus di tengahnya. Sebelum mereka bisa mempelajari lebih jauh, pintu aula dihempas paksa. Puluhan sosok berjubah gelap memasuki ruangan, dipimpin seorang pria bermata kuning keemasan, pemimpin klan Mo, salah satu faksi pemburu Heavenly Flame. HMPH, ternyata benar, gulungan itu ada di tanganmu. Serahkan, atau mati di sini juga tak masalah. Sekutu Xiao Yan segera membentuk barisan. Pertarungan pun pecah. Ledakan energi dan gelombang jiwa memenuhi ruangan. Xiao Yan, meski tubuhnya kelelahan, maju menghadapi pemimpin Mo langsung. Api hijau berkobar di tangannya, berubah menjadi naga api yang menerjang. Pemimpin Mo menyambutnya dengan tombak emas, menghancurkan naga itu hingga pecah jadi cahaya. Tubuhmu sudah rapuh, Xiao Yan, ejeknya. Berapa lama lagi kau bisa berdiri? Xiao Yan menghela napas dalam, lalu tersenyum getir. Selama aku masih berdiri, peta ini takkan pernah jadi milikmu. Dengan teriakan lantang, ia melepaskan badai api yang menyelimuti seluruh aula, memaksa lawan-lawannya mundur sejenak. Di balik kobaran itu, sekutunya berhasil meloloskan para tahanan jiwa melalui lorong rahasia. Adu kekuatan berlangsung sengit, namun akhirnya Xiao Yan berhasil memanfaatkan cahaya peta yang aktif. Dengan sekali hentakan Douqi, ia memecah lantai dan melompat mundur, meloloskan diri dari aula yang hampir runtuh. Pemimpin Mo hanya bisa meraung marah melihat peta itu menghilang bersama Xiao Yan. Di luar, malam terasa lebih dingin. Xiao Yan berdiri dengan tubuh gemetar, menggenggam erat gulungan kuno di tangannya. Yao Lao muncul samar di sampingnya, menatap ke arah barat. Tujuan kita jelas. Padang pasir suci, dan kuil bawah tanah yang menyimpan inti api lotus. Xiao Yan menatap ke langit. Meski tubuhnya penuh luka, matanya masih menyala dengan tekad. Kalau itu jalannya, maka aku akan berjalan sampai akhir. Perjalanan panjang membawa Xiao Yan dan rombongannya ke sebuah padang pasir tandus. Angin panas mengaum, membawa butiran pasir tajam yang menusuk kulit. Di kejauhan, reruntuhan kuil batu menjulang, setengah terkubur oleh bukit pasir. Dari sela retakan dindingnya, terpancar aura purifikasi yang sama dengan api lotus. Kuil ini, bisik Yao Lao dari dalam cincin. Hanya mereka yang berani menghadapi kelemahan jiwanya sendiri yang bisa masuk. Xiao Yan melangkah ke depan, diikuti beberapa sekutu. Begitu melewati gerbang kuil, mereka langsung terhisap ke dalam ruang aneh. Dindingnya bercahaya samar, udara dipenuhi energi jiwa yang bergetar. Ujian pertama segera dimulai. Dari tanah, muncul makhluk pasir berbentuk raksasa, tubuhnya keras laksana baja. Pertarungan pecah, sekutu Xiao Yan berusaha menahan monster itu, sementara Xiao Yan menyalakan api surgawi untuk melemahkan inti pasir di dada makhluk itu.
Dengan pukulan terakhir, monster raksasa meledak, meninggalkan jalan ke ruang berikutnya. Di ruang kedua, mereka dihadapkan pada ilusi yang menyerang pikiran. Salah seorang sekutu menjerit, melihat bayangan keluarganya yang terbunuh. Ia hampir menyerah, terperangkap dalam kesedihan. Xiao Yan berlari menghampirinya, mengguncang bahunya. Itu semua hanya bayangan. Percayalah pada dirimu, jangan biarkan masa lalu membelenggu. Dengan usaha keras, sekutu itu berhasil bangkit, dan ilusi pun hancur. Ujian terakhir paling berat. Sebuah altar muncul, dengan ukiran lotus bercahaya. Suara gaib menggema. Untuk melangkah maju, satu dari kalian harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga. Semua terdiam. Sesaat kemudian, Xiao Yan maju tanpa ragu. Ia menyalakan api di tangannya, lalu menyentuh altar. Potongan kecil memorinya, kenangan hangat bersama Yao Lao saat pertama kali belajar Doqi, perlahan terhisap, membuat hatinya perih. Namun altar terbuka, memancarkan cahaya terang. Di baliknya, mereka menemukan sebuah butir api mungil, berkilau putih keunguan, inti kecil dari Purifying Demonic Lotus Flame. Namun sebelum Xiao Yan sempat meraihnya, getaran besar mengguncang kuil. Dari bawah tanah, aura mengerikan bangkit, seakan ada makhluk kuno yang baru saja terbangun. Getaran semakin kuat, dinding kuil berderak, butiran pasir jatuh bagaikan hujan. Dari altar yang baru saja terbuka, bukan hanya cahaya api lotus yang muncul, tapi juga suara berat yang menggema. Berani sekali kalian menyentuh inti api. Tanah retak, dan dari bawah altar muncullah sosok raksasa berbalut baju zirah hitam. Matanya menyala merah darah, tubuhnya dipenuhi ukiran kuno yang berkilau. Inilah penjaga lotus, makhluk yang diciptakan untuk menjaga api purifikasi sejak ribuan tahun lalu. Sekutu Xiao Yan segera mengangkat senjata. Serangan pertama sang penjaga menghantam lantai, menciptakan gelombang energi yang membuat mereka semua terlempar. Xiao Yan terhuyung, darah menetes dari bibirnya. Namun pandangannya tetap terarah pada inti lotus yang berkilau di altar. Xiao Yan, suara Yao Lao terdengar serius. Kekuatanmu sekarang tidak cukup untuk mengalahkan penjaga ini. Kau harus menggunakan teknik api tertinggi, atau kita semua mati di sini. Xiao Yan mengepalkan tangan. Api hijau surgawi muncul, namun kali ini bercampur dengan energi ungu yang berasal dari jejak lotus. Api itu berputar, berubah menjadi naga bermata dua, melingkar di udara. Kalau begitu, kita bertarung sampai akhir, serunya. Pertempuran pun pecah. Sekutu Xiao Yan berusaha mengalihkan perhatian penjaga, menyerang kaki dan lengannya. Sementara itu, Xiao Yan melompat tinggi, melepaskan naga api hijau ungu langsung ke dada penjaga. Ledakan besar mengguncang seluruh kuil, dindingnya retak semakin parah. Penjaga lotus mengaum, tubuhnya terbakar namun belum runtuh. Justru dari tubuhnya, keluar bayangan hitam yang menebar aura jahat. Kalian tidak layak menyentuh api ini. Saat semua tampak sia-sia, cahaya peta kuno yang dibawa Xiao Yan kembali aktif, memancar dari balik jubahnya. Cahaya itu mengenai inti lotus, seolah memanggilnya. Inti api mungil itu bergetar, lalu perlahan melayang mendekati Xiao Yan, meski penjaga berusaha meraihnya kembali. Cahaya peta kuno berkilau terang, menarik inti api lotus mendekati Xiao Yan. Penjaga lotus meraung marah, tubuhnya meledakkan aura hitam pekat yang mengguncang seluruh kuil. Sekutu Xiao Yan terpental ke dinding, nyaris tak berdaya. Xiao Yan sendiri berdiri goyah, napasnya tersengal, namun tangannya terulur mantap. Inti api mungil itu berputar-putar di udara, lalu suara samar terdengar di dalam benaknya. Hanya jiwa yang murni dan tekad baja yang bisa menanggungku.
Jika kau gagal, kau akan terbakar habis. Tanpa ragu, Xiao Yan membuka dirinya. Api lotus melesat masuk ke tubuhnya. Seketika, rasa sakit luar biasa meledak. Tubuhnya seolah dilalap api dari dalam, merobek tulang dan meretakkan meridian. Jeritannya menggema memenuhi kuil. Penjaga lotus melihat itu sebagai kesempatan. Ia mengangkat pedang hitam raksasa, hendak menebas Xiao Yan yang sedang tersiksa. Namun tepat sebelum pedang itu turun, naga api hijau ungu bangkit dari tubuh Xiao Yan, meledak dengan kekuatan purifikasi. Serangan penjaga terpental, dan tubuh zirah hitamnya mulai retak. Mustahil, suara berat itu bergema, sebelum akhirnya tubuh penjaga pecah menjadi abu yang tersapu angin pasir. Api lotus terus mengamuk dalam tubuh Xiao Yan, mencoba melahapnya. Namun ia menggertakkan gigi, mengingat wajah gurunya, teman-temannya, dan tekadnya sendiri. Aku tidak akan kalah, teriaknya. Api surgawi miliknya akhirnya menyatu dengan inti lotus, berubah menjadi nyala hijau ungu yang lebih murni dan stabil. Saat api itu tenang, seluruh kuil dipenuhi cahaya lembut. Luka-luka sekutunya pulih sebagian, dan atmosfer gelap perlahan sirna. Xiao Yan berdiri dengan tubuh bergetar, namun matanya kini menyala lebih terang dari sebelumnya. Yao Lao tersenyum samar. Kau berhasil. Api lotus purifikasi kini telah memilihmu. Di luar, angin padang pasir kembali berhembus, membawa ketenangan setelah badai. Namun Xiao Yan tahu, perjalanan masih panjang. Karena setiap api surgawi yang ia kumpulkan, semakin banyak musuh besar yang akan datang.